Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Hari ini kita belajar firman Tuhan dengan tema berdoa adalah berbicara hati ke hati kepada Allah sebagai Bapa kita. Kita buka dari Matius 6 ayat 7 sampai dengan 15. Yesus mengajarkan kepada para murid bahwa berdoa adalah seperti seorang anak yang datang kepada bapaknya dengan hati yang benar-benar murni. Jadi berdoa bukanlah sebagai seorang yang munafik. Berdoa adalah berbicara kepada Allah sebagai Bapa kita. Jadi tidak perlu untuk dinilai oleh orang lain. Berdoa tidak perlu dengan kata-kata kalimat yang panjang lebar, sebab Bapa di surga adalah Bapa yang mengasihi anak-anaknya, yang mengerti segala kebutuhan anak-anaknya jauh lebih daripada kata-kata kita yang panjang lebar tentang kebutuhan kita. Jadi sebagai Bapa yang mengasihi kita, Dia akan memberikan yang terbaik kepada anak-anaknya persis sesuai dengan kebutuhan daripada anak-anaknya. Hari ini kita diingatkan juga bahwa Yesus mengajarkan juga pada para rasul waktu itu tentang doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga. Santa Teresa Avila pada saat merenungkan tentang doa Bapa kami, dia berhenti sejenak pada kalimat Bapa kami yang di sorga. Dia mengalami sukacita yang tiada tara dari Yesus. Sebab apa? Yesus mengingatkan kepada dia bahwa begitu besar pengorbanan Yesus sehingga melayakkan setiap kita untuk boleh menjadi anak-anaknya. Sehingga kita dilayakkan untuk memanggil Allah di surga sebagai Bapa kita yang dekat dengan kita. Lalu dikatakan bahwa dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Di dalam doa, sebagai Bapa yang di surga, kita layak untuk mengagungkan Dia. Kita layak untuk menghormati Dia. Dan kemuliaan yang luar biasa, kekudusan Tuhan yang luar biasa harus ditinggikan oleh setiap anak-anaknya. Sebagai anak-anak Tuhan, kita juga disadarkan pada saat kita mengatakan nama Tuhan, dimuliakan namamu, nama ini tidak boleh diucapkan dengan sembarangan. Lalu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Di sini kita mengungkapkan penyerahan diri, percaya betul sebagai Bapa di surga, mengerti betul segala kebutuhan anak-anaknya. Sering yang terjadi pada saat kita berdoa, kita ini sering memaksakan diri kita, memaksakan keinginan kita, permohonan-permohonan kita kepada Bapa, melebihi daripada apa? Melebihi daripada rencana daripada Bapa sendiri. Bahkan kita yang mengatur semuanya sesuai dengan kehendak kita. Tapi dalam doa Bapa kami pada saat dikatakan jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga, kita memberikan penyerahan diri yang luar biasa dengan kerendahan hati seorang anak yang percaya kepada bapaknya bahwa bapaknya pasti memberikan suatu hal, bahwa pengabulan doa adalah mutlak otoritas Bapa yang memberikan persis sesuai kebutuhan anak-anaknya demi kebaikan anak-anaknya. Lalu dikatakan di sini, berikanlah kami rejeki pada hari ini. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, pada saat hidup di dunia, kita diingatkan pada Tuhan. Rejeki entah itu dalam hal bentuk materi maupun kesehatan, itu mutlak semua otoritas daripada Tuhan. Jadi kita diingatkan pada saat kita mohon, berilah kami rejeki pada hari ini. Kita diingatkan bahwa segala sesuatu adalah titipan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Jadi layaklah kita selalu bersyukur, kita selalu memohon kepada Bapa atas segala berkat-berkatnya, dan kita juga mau untuk berbagi berkat dengan orang-orang lain yang percaya, yang dimana mereka juga saling membutuhkan. Dan kita dikatakan di sini dalam doa Bapa kami dikatakan, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Sebagai anak-anak Tuhan, kita diingatkan tentang hukum yang terutama, kasihilah Tuhan dan kasihilah sesama. Di dalam hubungan kita dengan relasi kita dengan orang lain, kadang kita terjadi benturan. Jadi pada saat kita datang kepada Bapa di surga yang baik dan maha kudus, layaklah kita juga melakukan hukum yang terutama.
Dan pada saat itu kita diingatkan bahwa kita harus berbaikan kepada orang-orang di sekitar kita sebagai saudara-saudara kita. Kita sendiri juga harus berdamai dengan diri kita sendiri, ya, mengampuni diri kita sendiri dan juga berdamai dengan orang lain. Nah, pada saat itu juga di dalam doa Bapa kami dikatakan, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Adam dan Hawa adalah contoh daripada manusia bagaimana kita ini ternyata rapuh. Kita ini mudah sekali jatuh dalam dosa. Doa adalah cara Tuhan untuk mendekatkan kita dengan Dia. Doa adalah cara Bapa untuk mendekatkan anak-anaknya untuk mau belajar mengenal Bapa, mengenal karakternya, dan mau apa? Mau dibimbing untuk menjauhi dosa, mau dibimbing untuk menjauhi segala kejahatan. Doa Bapa kami adalah doa seorang anak yang dekat sekali kepada bapaknya dan percaya benar akan hati seorang bapa. Ada satu kalimat dari Teresia kanak-kanak Yesus tentang doa. Jadi kalimat ini sungguh luar biasa memberkati. Bagiku, doa berasal dari hati, suatu tatapan sederhana ke surga, merupakan permohonan, pengakuan, dan cinta, memeluk cobaan dan kegembiraan dalam suatu kata, sesuatu yang ningrat, supernatural, yang membesarkan jiwaku dan menyatukan pada Tuhan. Aku tidak memiliki keberanian untuk mencari doa-doa indah di dalam buku. Aku melakukannya seperti anak kecil yang belum belajar membaca. Aku hanya menceritakan kepada Tuhan semua hal yang aku inginkan dan Dia mengerti. Ada satu sharing bagaimana ada seorang anak kecil pada saat itu di dalam satu lift yang tertutup. Pada saat lift itu mengalami kerusakan, anak kecil ini tiba-tiba berdoa, Bapa di sorga, tolonglah kami, lift rusak, semoga pintu segera terbuka. Apa yang terjadi? Pada saat anak itu selesai berdoa, lift itu terbuka. Bapa di sorga selalu memperhatikan walaupun dengan doa yang sederhana. Mari saat ini kita sama-sama berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk memberikan doa yang sangat indah dan mengajarkan kami seperti seorang anak kecil yang datang kepadamu dengan tanpa keraguan. Engkau mencintai kami lebih daripada apa yang kami tahu. Ajar kami selalu percaya bahwa Engkau menjadi Bapa kami yang baik, yang mendengarkan setiap kata-kata sederhana di dalam doa kami, dan tambahkan iman kami selalu pada saat kami berdoa kepadamu. Segala doa ini kami panjatkan padamu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Amin.